Latar belakang ejaan. Yang pertama, Van Huygens pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diperkenalkan pada masa penjajahan kolonial Belanda dan merupakan ejaan paling awal di Indonesia. Yang kedua, ejaan Republik pada tahun 1947 sampai 1972. Ejaan ini diperkenalkan setelah Indonesia merdeka. Tujuannya untuk menyederhanakan dan menyesuaikan peningkatan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau sering disebut dengan EYD. Ejaan ini hasil revisi dari ejaan Republik. Dan yang terakhir, PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang ditetapkan resmi sehingga digunakan pada saat ini dengan penggunaan bahasa Indonesia. Pembahasan pengertian ejaan dan tanda baca. Ejaan dalam bahasa Indonesia merupakan sistem aturan yang digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia secara baik dan konsisten. Ejaan mencakup aturan mengenai penggunaan huruf, penempatan tanda baca, serta penulisan kata-kata. Tujuannya untuk memastikan bahwasannya penulisan dalam bahasa Indonesia sangat mudah dibaca, dipahami, dan memiliki standar yang seragam. Definisi umum, ejaan adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana kata-kata dan kalimat ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahkan, ejaan yang benar dapat memudahkan komunikasi yang efektif dan mencegah kesalahpahaman dalam penulisan. Sedangkan tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam penulisan untuk membantu memperjelas makna, struktur, dan intonasi kalimat. Dalam bahasa Indonesia, tanda baca berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat, menandai perubahan intonasi, dan mengorganisir informasi dalam teks. Penggunaan tanda baca yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Cara menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Tanda baca titik digunakan pada saat akhir kalimat pernyataan atau kalimat perintah. Contohnya, saya pergi ke pasar, tolong tutup pintunya. Dan tanda baca yang selanjutnya, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam daftar dan memisahkan anak kalimat atau klausa. Penggunaan koma memisahkan elemen dalam daftar, contohnya saya membeli apel, jeruk, dan tomat. Penggunaan koma memisahkan anak kalimat atau klausa, contohnya ketika saya tiba, dia telah pergi. Tanda baca yang selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk di akhir kalimat tanya. Contohnya, apakah tugasmu sudah selesai? Di mana kamu akan pergi? Tanda baca yang selanjutnya, tanda baca titik koma. Titik koma penggunaannya menghubungkan dua klausa yang terkait erat. Contohnya, dia pergi ke toko buku, dia membeli novel terbaru. Tanda baca yang berikutnya, titik dua. Titik dua digunakan menyatakan bahwa akan ada penjelasan, rincian, atau daftar setelahnya. Contohnya, bahan-bahan yang digunakan telur, terigu, dan tepung. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, waktu dan tempat. Tanda baca yang selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk kalimat seruan atau perintah. Contohnya, hati-hati di jalan. Wow, itu luar biasa. Tanda baca yang selanjutnya, tanda baca petik digunakan untuk menyebut
Saya akan pergi ke rumah teman saya. Kata kreatif memiliki banyak arti. Tanda baca yang selanjutnya, tanda baca kurung. Tanda kurung digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan. Contohnya, Budi dalam kurung, dia teman saya, tutup kurung, datang terlambat. Fungsi ejaan dan tanda baca. Fungsi ejaan yang pertama, standarisasi. Ejaan memberikan standar yang konsisten untuk menulis kata-kata dengan bahasa tertentu, sehingga membantu pembaca memahami dan membaca isi teks. Yang kedua, menghindari kesalahan. Ejaan yang baik dan benar dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi kebingungan pembaca. Seperti contohnya, saya, S-A-Y-A, dengan kata lain S-Y-A, itu akan menyebabkan orang lain bingung. Fungsi yang terakhir, meningkatkan keterbacaan. Ejaan yang konsisten dapat memudahkan pembaca memahami kalimat dan isi teks, sehingga mereka fokus pada tulisan dan tidak mengalami kebingungan. Adapun fungsi tanda baca dalam bahasa Indonesia, yang pertama, menunjukkan struktur kalimat. Tanda baca membantu membagi teks menjadi bagian-bagian kecil dan teratur, misalnya titik pada pengakhiran kalimat, sementara koma memisahkan elemen dalam kalimat. Dan yang kedua, mengatur intonasi dan tempo, sehingga pembaca bisa mengatur intonasi dan tempo dalam pembacaan teks. Dan yang ketiga, pengkelompokan informasi. Tanda baca tanda kurung dan tanda pemisah digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan tanpa mengganggu alur utama kalimat. Dan yang terakhir, menyampaikan gaya dan emosi. Contohnya, tanda seru digunakan untuk kata perintah dan tanda tanya digunakan untuk pertanyaan. Kesimpulan materi mengenai ejaan dan tanda baca. Ejaan yang benar memberikan standar yang konsisten sehingga mencegah kebingungan dan meningkatkan kredibilitas penulis dalam membantu komunikasi yang efektif. Sedangkan tanda baca membantu dalam penyusunan kalimat, mengatur intonasi dan tempo, memisahkan elemen dalam kalimat,